Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Sementara tiga klan mulai pergi melalui pintu masuk rumah lelang, para pemimpin klan masing-masing memberikan senyum palsu dan tawa yang tidak menyenangkan. Ketika mereka meninggalkan pandangan satu sama lain, jejak permusuhan dan ejekan muncul di wajah mereka. Tiga klan menyombongkan diri di aula saat mereka pergi dan setiap kali mereka lewat, orang-orang akan dengan cepat minggir. Di Wutan City, hampir tidak ada kekuatan lain yang bisa menyaingi tiga klan besar. Sekali lagi, Xiao Zhan dengan setengah hati mengatakan beberapa kata kepada Aobapa di dekatnya. Tiba-tiba, gerakan Xiao Zhan menegang dan langkah kakinya terhenti. Melihat gerakan Xiao Zhan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke garis pandangnya, dan tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Bahkan wajah Jie Lai Bi dan Aobapa sedikit berubah. Di pintu masuk aula lainnya, tiga sosok perlahan berjalan keluar. Orang yang memimpin mereka secara tak terduga adalah ketua pelelangan rumah lelang primer Ye Fei. Sebagai pelanggan setia yang sering mengikuti pelelangan, Xiao Zhan dan yang lainnya semua tahu wajah asli wanita ini. Meskipun wanita ini biasanya menampilkan wajah yang penuh dengan senyum, semua orang tahu bahwa wanita ini sebenarnya sangat arogan. Sebelumnya, Aobapa ingin mengundangnya untuk makan tetapi langsung bertemu dengan penolakan yang sangat sopan. Dari kejadian ini, orang-orang mengerti bahwa wanita ini, tidak seperti penampilan luarnya, tidak mudah untuk didekati. Namun hari ini, wanita yang angkuh ini, bertentangan dengan dirinya yang normal, dengan hormat membimbing para tamu. Ini benar-benar membuat Xiao Zhan dan yang lainnya kagum. Mata sedikit berkedip, tatapan Xiao Zhan dan yang lainnya bergeser sekali lagi ke belakang dan wajah mereka terus berubah. Di belakang kelompok tiga orang itu, penatua alkemis lelang Guni tersenyum dan mengatakan beberapa kata ke telinga orang berkerudung hitam misterius. Ekspresi senyumnya menutupi wajahnya, sedemikian rupa sehingga jejak pujian bisa terlihat. Jika sikap hormat Ye Fei telah menyebabkan Xiao Zhan dan yang lainnya merasa kagum, maka sikap yang ditampilkan Guni membuat mereka merasa terpana. Sebagai alkemis tingkat tertinggi Wutan City, biasanya hanya tiga kepala klan yang bisa menemuinya. Ketika mereka melakukannya, mereka penuh hormat dan tidak berani sedikit pun tidak sopan. Sebagai seorang alkemis tingkat kedua, Guni mempertahankan kebanggaan menjadi seorang alkemis. Ketika dia berbicara dengan acuh tak acuh, membuat orang lain lebih menghormatinya. Tapi orang seperti ini, dia tiba-tiba menunjukkan rasa hormat tanpa mencoba menyembunyikan senyumnya yang menyanjung. Bahwa itu, orang yang dia coba untuk memenangkan hatinya. Siapa orang ini? Pemandangan itu mengejutkan. Akhirnya, tatapan mereka perlahan-lahan beralih ke sosok berjubah hitam di tengah. Menyapu figur tinggi sosok bayangan itu, Xiao Zhan dengan cemas berpikir dalam benaknya, siapa orang ini? Seseorang yang dapat membuat orang-orang terpenting di rumah lelang primer dengan hormat mengirimnya pergi? Untuk apa orang dengan level ini datang ke Wutan City? Menjilat bibirnya yang agak kering, Xiao Zhan melihat sekeliling dari kiri ke kanan dan benar-benar menemukan bahwa Jie Lai Bi dan Aobapa juga penasaran dan terkejut. Mengangkat matanya penuh harap pada tiga orang yang masuk, wajah Xiao Zhan meremas senyum kecil, berjalan maju dua langkah, dan tersenyum, Nona Ye Fei, sesepuh Guni. Haha, sangat jarang melihat kalian berdua muncul bersama-sama. Ketika Ye Fei dan Guni keluar lebih awal, keduanya sudah melihat para pemimpin klan. Melihat Xiao Zhan keluar untuk berbicara, gerakan mereka masih sama. Tetapi hanya setelah orang berjubah hitam itu berhenti, mereka menghela nafas lega. Haha, kami mengirim tamu yang berharga, itu saja. Ye Fei tertawa ringan. Oh, haha, Jie Lai Bi juga mendekati sambil tersenyum. Tak lama kemudian, tatapannya beralih dari Ye Fei ke orang berkerudung hitam dan dengan sopan bertanya, haha. Saya tidak tahu apakah tuan ini, juga dari kota Wutan? Haha, Anda terlihat agak asing bagi saya. Batuk, pemimpin klan Jie Lai, tuan ini adalah tamu berharga rumah lelang primer. Alis tetua Guni berkerut dan terbatuk untuk memperingatkan agar tidak mengajukan pertanyaan dengan sembarangan. Mendengar nada peringatan tetua Guni, kulit wajah Jie Lai Bi sedikit berubah dan berbisik pada dirinya sendiri, bahkan Guni Elder melakukan ini dengan ketakutan? Apa identitas orang ini?
Melihat bagaimana Jia Lai Bi bertemu dengan balasan yang bijak, Xiao Zhan menelan apa yang akan dikatakannya. Melihat sikap hati-hati Guni, orang berjubah hitam ini jelas berada pada tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda dari mereka. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain tertawa sedikit dan kemudian dengan bijaksana menarik diri. Kamu adalah Xiao Zhan dari klan Xiao, kan? Tepat ketika Xiao Zhan hendak menarik diri, orang berjubah hitam yang diam itu tiba-tiba bertanya dengan nada membosankan. Mendengar suara tua ini, Xiao Zhan menatap kosong ke arah sedikit. Segera setelah itu, dia ragu-ragu dan kemudian mengangguk. Saya mendengar bahwa Tuan Muda klan Anda mengandalkan yayasan eliksir ini untuk melompat ke Duan Qi ke-9. Haha, ini benar-benar membuatku kagum. Orang berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Bertemu dengan perlakuan sopan semacam ini, Xiao Zhan merasakan kegembiraan di hatinya dan tersenyum, putraku memiliki keberuntungan yang baik. Melambaikan tangannya dengan riang, orang berjubah hitam itu tersenyum, keberuntungan juga bagian dari kekuatan seseorang. Di masa depan jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengannya. Mungkin dia bahkan bisa menjadi seorang alkemis. Dengan agak kaget, Xiao Zhan muncul seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan tetua itu. Baiklah, di masa depan jika ada kesempatan, aku akan mencari Xiao klanmu untuk bekerja sama. Sambil tersenyum, orang berjubah hitam itu berbalik menghadap Ye Fei dan Guni, tidak perlu mengirimku pergi, aku masih punya bisnis untuk dilakukan. Saya akan pergi dulu. Setelah berbicara, Xiao Yan tidak menunggu reaksi mereka dan berjalan dengan langkah besar keluar dari rumah lelang. Mengelus wajahnya dengan cara yang tak terlukiskan, Xiao Zhan menoleh dan benar-benar melihat Ye Fei dan Guni menatapnya, wajah dipenuhi dengan rasa iri. Pemimpin Xiao Clan, apakah kamu mengenali tuan tua itu? Tanya Ye Fei. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Xiao Zhan memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya dengan gugup ke arah Ye Fei dan Guni, yang memegang ekspresi aneh di wajah mereka. Sai, keluarga Xiao telah diberkati. Guni dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik yayasan eliksir, yang dipegang erat oleh Jia Lai Bi di dadanya seolah-olah itu adalah harta berharga, dan berkata dengan acuh tak acuh, hal-hal itu disempurnakan olehnya. Mendengar apa yang dikatakan, raut wajah ketiga kepala klan itu berubah dengan liar. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Zhan bersinar dengan gembira, dia tidak mengira bahwa penatua berjubah hitam itu akan menjadi seorang alkemis. Melihat sikap Guni sebelumnya, jelas bahwa penatua itu adalah alkemis peringkat jauh lebih tinggi daripada Guni. Jika seorang alkemis tingkat kedua mampu membuat mereka sopan dan sederhana, lalu bagaimana dengan alkemis tingkat ketiga atau bahkan keempat? Astaga, jenis klannya tidak memiliki kualifikasi untuk bahkan memenuhi tipe senior ini. Kami mendapat banyak keuntungan saat ini. Memikirkan kembali ketika orang berkerudung hitam itu menawarkan untuk bekerja sama di masa depan. Dua mata Xiao Zhan segera menyala dan dia tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Ke samping, setelah keterkejutan mereka memudar, mata Jia Lai Bi dan Ao Bapa berkelebat iri seolah-olah mereka seperti mata kelinci. TL, mata kelinci merah sama dengan mata merah sama dengan iri. Meninggalkan rumah lelang, Xiao Yan berkeliaran di jalanan selama beberapa waktu. Ketika dia melihat bahwa tidak ada terlalu banyak orang di sekitarnya, dia menyelinap ke gang di dekatnya. Melepas jubah hitamnya, Xiao Yan menggerutu, "Guru, kamu hampir saja mengekspos aku di sana." "Hehe, apa yang baru saja aku lakukan? Bukankah itu yang diinginkan hatimu juga?" Dari cincin hitam pekat yang tanpa suara itu terdengar tawa Yao Lao yang geli. Kata-kata ini menyebabkan Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetapi memang benar bahwa dia merasa agak minta maaf pada ayahnya. 2 kali dia melelang beberapa produk dan dengan demikian 2 kali dia memeras uang dari Xiao Zhan. Dia menendang jubah keselokan, berbisik, aku akan menebusnya dengan menemukan kesempatan untuk berkolaborasi dengan klan Xiao di masa depan. Itu seharusnya memberi dia sedikit kompensasi. Dengan bahan berharga di tangannya, Xiao Yan memasukkannya ke dalam dadanya. Setelah keluar dari gang, dia praktis terbang kembali ke kediaman Xiao Clan. Karena Xiao Zhan dan rekannya belum kembali, tempat itu terasa agak kosong. Para penjaga di gerbang, melihat tuan muda berbakat luar biasa klan Xiao, tidak ada yang berani menghalangi dia. Melihat perilaku mereka,
Tuan muda itu tersenyum dan kemudian berlari masuk. Dengan cepat, Xiao Yan tiba di kamarnya sendiri dan mengeluarkan bahan-bahan dari dadanya. Dia memperlakukan bahan-bahan itu seperti orang akan menghargai. Menangkupkan tangannya, dia mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. Yang pertama adalah tanaman kuning layu dengan 5 daun hitam pekat. Itu adalah Incliff Lotus, setiap daun mewakili umur 10 tahun. Buah racun ular berbentuk bulat dan kira-kira sebesar setengah kepalan tangan. Jika buah hijau gelap diletakkan di bawah hidung, orang akan mencium bau tajam dan asam. Buah racun ular cukup langka, hanya ditemukan di dekat sarang binatang ajaib ular peringkat 5 atau lebih tinggi. Karena kaitan buah dengan ular, unsur yin dingin buah berlimpah dan sebagai hasilnya, buah sering digunakan sebagai mediator untuk efek obat. TL, yin dan yang, yin adalah sisi gelap. Rumput pengumpul roh, meskipun sebagian besar tampak seperti rumput biasa, memiliki ujung kecil berwarna kuning di ujungnya. Semakin kuat cahayanya, semakin murni energi rumput. Inti monster atribut air peringkat 2 memiliki warna biru yang kaya. Saat diletakkan di atas meja, tidak hanya melembabkan udara di sekitarnya tetapi juga membasahi meja. Tak perlu dikatakan, sifat air dari inti sudah jelas. Setelah matanya menyapu ramuan sekali lagi, Xiao Yan menggunakan suara rendah untuk dengan tidak sabar bertanya, "Guru, semua bahan sudah tersedia. Bisakah kita mulai memurnikannya? Mengapa kamu begitu tidak sabar? Ini tidak seperti ramuan yang akan menumbuhkan kaki dan melarikan diri. Kita tidak dapat diganggu saat memurnikannya, saat ini masih terang. Bagaimana jika secara kebetulan, seseorang masuk dan kita terganggu? Seseorang akan belajar tentang saya dan bahan-bahannya akan sia-sia." Di dalam ring, Yao Lao berseru, "Lebih baik disempurnakan di malam hari." Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan dengan sedih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menyembunyikan bahan-bahan di lemari, berbaring di tempat tidur dan menunggu malam turun? Setelah berbaring sekitar setengah jam, pintu kamar itu tiba-tiba ditendang terbuka dengan bang. Sepasang kaki ramping dan seksi berjalan masuk. Ternyata itu Xiao Yu. Dia mengamati ruangan dan melihat bahwa Xiao Yan sedang tidur siang. Dia dengan dingin menyuntikkan, "Tuan muda, makan malam tidak akan memakannya sendiri. Apakah Anda berharap menerima undangan atau semacamnya?" Proses Xiao Yan beralih dari mode tidur siang menjadi siaga penuh hampir tidak membutuhkan waktu. Duduk tegak di tempat tidur, dia memandang Xiao Yu dengan bingung dan setelah beberapa saat, dia berkeringat dingin. "Sialan, sial, guru yang baik tidak memulai proses pemurnian beberapa waktu yang lalu, dasar wanita jalang." Berpikir tentang situasi, bagaimana jika menyebabkan hati Xiao Yan bergetar, orang hampir bisa mendengar tegukan bergema dari tenggorokannya. Namun, setelah mengalihkan pandangannya ke Xiao Yu, dia mulai merasa marah mendidih dari dalam. Ujung-ujung mulutnya berkedut, dan kemudian Xiao Yan menarik napas panjang, akhirnya tenang. Adapun rasa takut yang dia rasakan beberapa waktu lalu, itu berubah menjadi amarah. "Idiot, apakah Anda tahu apa itu sopan santun? Apakah Anda cukup pintar untuk masuk tetapi terlalu bodoh untuk mengetuk? Di mana sopan santunmu?" Ini adalah pertama kalinya Xiao Yu melihat Xiao Yan yang sangat marah dan akibatnya dia hanya bisa terlihat seperti orang idiot. Aliran pelecehan verbal menyebabkan wajah menawannya menjadi pucat dan pada saat yang sama dia menggigit gigi peraknya. Kemudian sepasang kaki seksi bergerak, bahkan dibebankan, langsung ke Xiao Yan, "Bajingan kecil, aku menendang pintu Anda ke bawah. Terus, mulai sekarang, aku akan menendangnya setiap hari." Dengan Xiao Yu yang menuduhnya, ingin memberinya pelajaran, Xiao Yan juga berwajah pucat. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengepalkannya, vakuum palem. Kekuatan hisap yang kuat bergegas menuju telapak Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yu, yang mencoba berhenti tepat di depan tempat tidur untuk mendarat di atasnya. Setelah mencapai 9 duan douqi, kekuatan hisap telapak tangan Xiao Yan meningkat sedikit. Beberapa hari yang lalu, menggerakkan berat badan seseorang hampir tidak dapat dilakukan, tetapi sekarang sangat mungkin. Meskipun Xiao Yan sedikit terkejut dengan peningkatan efek ini, perasaan itu tidak bertahan lama dan dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dengan membalik tubuhnya, dia berhasil menaklukkan sepasang kaki seksi itu dan tak lama kemudian, dia dengan kasar menekan pantatnya ke perutnya yang rata dan halus.
seperti batu giok dan kemudian dengan cepat membungkuk untuk menekan kedua tangannya untuk menahan tangannya. Sekali lagi menemukan dirinya dalam postur yang memalukan dengan Xiao Yan menyebabkan Xiao Yu merasa sedikit bingung. Setelah beberapa saat, wajah yang menarik itu memerah dengan cara yang paling memikat dan perjuangan yang keras pun terjadi. Xiao Yu sekali lagi menggigit giginya yang perak, memaki dengan marah, "Bajingan kecil, pergi." Karena perjuangan untuk mengunci kedua telapak tangannya di tempatnya, Xiao Yan juga merasa sangat lelah. Pada awal pertarungan lain, dia tiba-tiba menyerah dan menarik telapak tangan Xiao Yu, menyebabkannya untuk membalik. Setelah membalik, punggung Xiao Yu melengkung saat kaki panjangnya terulur di atas tempat tidur. Tapi Xiao Yan sedang tidak mood untuk memeriksanya. Dia menggertakkan giginya, mengangkat tangan, dan tanpa ragu-ragu, menamparkan ke bawah, "Pakek." Suara renyah itu berkibar di dalam ruangan dan kemudian terlupakan. "Sudah belajar pelajaranmu? Jangan memasuki kamarku tanpa mengetuk dulu." Di meja makan, Xiao Yan melirik ke arah pemakan ganas yang duduk di depannya. Saat Xiao Yu makan, giginya yang perak mengeluarkan bunyi berderak. Melengkungkan bibirnya, Xiao Yan teringat perasaan aneh sebelumnya namun indah dan jari-jari tangan kanannya tidak bisa membantu tetapi membelai lekuk telapak tangannya. Duduk di seberangnya, Xiao Yu, yang telah menatap dengan jahat pada Xiao Yan sepanjang waktu, melihat gerakannya dan wajah menawannya berubah merah lagi. Melihat dengan aneh, Xiao Yu menggertakkan giginya, dan kemudian melihat sikap acuh tak acuh Xiao Yan di dekatnya, Sun Er mengerutkan alisnya dengan penuh kecurigaan. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan sedikit demi sedikit menelan makanan di depannya. Tatapan Xiao Yan melompati Xiao Yu dan berhenti di tubuh Xiao Ning. Pada saat ini, wajah Xiao Ning dipenuhi dengan kegembiraan, lekuk-lekuk di mulutnya hampir memanjang setengah di wajahnya. Jari-jarinya dengan ringan mengetuk ujung meja. Xiao Yan, yang senang dengan kemalangan orang lain berpikir dalam hati, orang ini seharusnya sudah menerima yayasan eliksir, kan? Sedikit yang dia tahu, ramuan itu tidak memiliki banyak efek bagi orang-orang di Duan Qi ke-8 atau di atas. Tertawa pelan pada dirinya sendiri, garis pandang Xiao Yan menyapu sekeliling dengan sikap agak bosan. Melihat ayahnya yang tersenyum, hatinya bingung, makan bersama keluarga, bukankah itu hanya diadakan pada hari-hari tertentu? Apa yang ada di sana yang begitu meriah untuk hari ini? Mungkinkah menghabiskan banyak uang untuk membeli yayasan eliksir adalah acara yang layak dirayakan? Membiarkan imajinasinya menjadi liar, Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa makan bersama keluarga ini adalah karena kata-kata yang diucapkan oleh orang berjubah hitam misterius tentang berkolaborasi dengan Xiao Clan jika ada kesempatan untuk itu. Bekerja bersama dengan tingkat kedua atau alkemis yang lebih tinggi akan memberi mereka keuntungan yang akan membuat kebanyakan mata orang merah karena iri. Bahkan mungkin saja keluarga itu bisa naik pangkat, naik lebih tinggi dari dua keluarga besar lainnya. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa ayah yang stabil dan tenang akan sangat bahagia. Dan untuk beberapa penatua lainnya, mereka bahkan lebih menyeringai dari telinga ke telinga. Melihat mata setengah tua mereka yang tertutup, jelaslah bahwa nasib baik yang telah jatuh dari langit ini membuat mereka agak linglung. Suasana pesta yang meriah saat makan bersama perlahan memudar dan setelah melihat gelombang perpisahan ayahnya, Xiao Yan segera melompat dari kursinya. Dia kemudian bergegas keluar dari aula dan langsung ke kamarnya. Tidak lama setelah Xiao Yan pergi, Xiao Yu mengepalkan giginya dan mengejarnya tetapi tidak dapat menemukan bayangan apapun. Tak berdaya, dia hanya bisa menjejakkan kakinya dengan kebencian dan pergi dengan hati yang dipenuhi amarah. Kembali ke kamarnya dan telah belajar keras dari pengalaman pribadinya sendiri. Xiao Yan belum meminta Yao Lao untuk segera memperbaiki obatnya. Setelah menutup pintu dan jendela, dia malas berguling ke tempat tidurnya dan merasa pusing, tertidur. Larut malam, setelah semua orang tertidur, berbaring di tempat tidur, Xiao Yan membuka kedua matanya. Dia dengan bersemangat melompat dari tempat tidur dan mengeluarkan bahan-bahan tersembunyi dari lemari. Dengan hati-hati menempatkan mereka di atas meja, dia menoleh. Melihat ke arah Yao Lao, yang seperti hantu yang melayang satu kaki dari tanah, Xiao Yan dengan lembut bertanya, "Guru, kamu sudah siap sekarang, kan? Akhirnya kamu sudah belajar bagaimana untuk sedikit berhati-hati, pemurnian pil membutuhkan lingkungan yang sangat tenang."
Jika saya terganggu, konsekuensinya sangat parah. Saat ini, saya tidak akan merasakan kerusakan akibat pembalasan. Tetapi kemudian ketika kamu mulai belajar alkimia, jika kamu terus ceroboh, maka saya khawatir kamu akan kehilangan kehidupan kecilmu sedikit lebih cepat daripada nanti. Yao Lao berjalan ke satu sisi meja dan dengan lembut menyentuh setiap bahan dengan telapak tangannya yang seperti hantu. Menganggukkan kepalanya sedikit, nada suaranya yang membosankan membawa sedikit kemarahan. Menurunkan kepalanya karena malu, Xiao Yan menggaruk kepalanya saat dia menerima instruksi. Hanya setelah melihat ketaatan Xiao Yan, Yao Lao menghela nafas lega. Dia dengan sedih membentangkan telapak tangannya dan nyala api putih meledak. Dengan persepsi jiwanya yang terus-menerus mengendalikan suhu api, Yao Lao mengambil keuntungan dari jeda waktu dan melirik Xiao Yan yang menatap dengan penuh rasa ingin tahu api di telapak tangan Yao Lao. Dengan sedikit ragu-ragu, Yao Lao diam-diam berbisik, tingkat sebagian besar alkemis dapat dibedakan dari warna nyala api mereka. Alkemis biasa memiliki api dengan warna kuning pudar. Saat peringkat mereka meningkat, warna nyala api akan menjadi lebih gelap dan kekuatan nyala api semakin kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Xiao Yan berkedip, menunjuk ke nyala api di tangan Yao Lao dan bertanya, "Lalu guru, mengapa milikmu putih?" "Haha, apa yang aku katakan sebelumnya adalah untuk api alkemis yang biasa dilihat. Namun di dalam lingkaran alkemis, selain mengandalkan Douqi sebagai katalis untuk nyala api, ada juga metode lain." Yao Lao tersenyum dengan sedikit kebanggaan. "Yaitu, meminjam nyala api." Meminjam nyala api, itu bukan kata-kata yang tidak dikenal. Dia mengerti apa arti setiap kata, tapi Xiao Yan bingung. Bagaimana seseorang bisa meminjam nyala api yang diperlukan untuk menyuling pil? Itu benar, meminjam nyala api. Menganggukkan kepalanya, Yao Lao terkekeh, di dalam dunia tanpa batas ini, ada beberapa api surgawi langit dan bumi. Mungkin nyala api berasal dari dalam meteor yang jatuh dari langit atau mungkin nyala api datang dari kedalaman gunung berapi, ditempa melalui ratusan ribu tahun oleh lava. Kekuatan api surgawi ini berkali-kali lebih besar dari kekuatan api yang dibuat melalui Douqi. Pemurnian pil dengan api ini bahkan dapat meningkatkan efektivitas obat. Hanya, api surgawi langit dan bumi ini sangat ganas dan jarang didapat. Dan bahkan jika kamu melihat satu, sangat sulit untuk dikendalikan. Banyak alkemis menghabiskan seluruh hidup mereka mencari api surgawi ini dan masih gagal mendapatkannya. Bagaimanapun, untuk mengendalikan api surgawi, kamu perlu membawa api ke dalam tubuhmu, namun, sifat nyala api sangat merusak. Bahkan Magic Gold Diamond yang merupakan salah satu logam yang paling keras, tidak dapat menahan panas api surgawi, apalagi tubuh manusiamu yang rapuh. Kamu akan membakar dirimu hidup-hidup. Karena itu, hanya beberapa pemenang yang beruntung yang dapat, secara kebetulan, memperbaiki sejumlah kecil api surgawi. Setelah nyala api bergabung bersama dengan tubuh, orang-orang seperti ini, tanpa kecuali adalah orang-orang dengan bakat luar biasa di dalam dunia alkemis. Tertegun lama, Xiao Yan menjilat bibirnya, tatapannya mengamati api putih di telapak tangan Yao Lao dan samar-samar bisa merasakan sensasi sedingin es. "Nyala api guru pastilah jenis api surgawi, kan?" Xiao Yan bertanya. "Hehe." Dengan mata menyala-nyala, dia berbicara, dalam lingkungan alkemis di daratan Douqi, api surgawi yang dikenal berada di peringkat dalam peringkat api surgawi. Ada total 23 jenis dan nyala apiku berada di peringkat 11, yang dikenal sebagai Bone Chilling Flame. Jenis api surgawi ini hanya muncul setiap 100 tahun, ketika gerhana terjadi di persimpangan yin yang sangat dingin dan ekstrim. Api tulang dingin, tanpa berkedip, Xiao Yan menatap api putih yang melonjak itu dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. "Untuk mendapatkan Bone Chilling Flame, aku telah menunggu di tempat tanpa cahaya selama 8 tahun yang panjang, dan ketika saat untuk mengasimilasi nyala api akhirnya datang, meskipun dengan semua persiapanku, aku hampir terbakar menjadi abu." Yao Lao mendesah saat dia menggelengkan kepalanya, ketakutan langka yang masih ada dapat dilihat pada wajahnya yang biasanya tenang. Sepertinya pertemuan itu meninggalkan kesan kuat padanya. "Hehe, meskipun itu sangat berbahaya, setelah mendapatkan Bone Chilling Flame pada akhirnya, itu semua sepadan." Yao Lao dengan bangga mengucapnya ketika dia melambaikan api putih di telapak tangannya seolah memamerkannya ke kerumunan besar.
Dia kemudian tersenyum ketika dia melanjutkan untuk menjelaskan, dengan api surgawi, kamu tidak hanya dapat memperbaiki pil dengan kualitas yang lebih baik, tetapi juga, ketika menghadapi musuh dengan level yang sama, dia tidak akan cocok untukmu. Mendengar ini, Xiao Yan menatap api putih kusam yang mengamuk itu, wajahnya dipenuhi rasa iri. Melihat ekspresi iri pada wajah Xiao Yan, Yao Lao tertawa ketika ekspresi licik muncul di wajahnya. Nada suaranya berubah ketika dia berkata, sesuatu seperti api surgawi masih jauh untukmu. Untuk saat ini, keinginan terbesarmu adalah menjadi Douze sesegera mungkin. Merasa menyesal, Xiao Yan mengangguk. Dia hanya bisa untuk sementara waktu menarik kembali air liur yang telah terbentuk karena keinginannya akan api surgawi dan menyeret dirinya kembali untuk menghadapi kenyataan. Yao Lao dengan ringan tersenyum melihat Xiao Yan yang kembali ke akal sehatnya. Di tengah-tengah tangannya, api putih terus menyala ketika gumpalan terbang melarikan diri ke udara, hanya untuk menghilang tak lama setelah itu. Sebuah tangan kering mengambil tangkai daun tinta lotus dan dengan lembut menjatuhkannya ke dalam nyala api. Saat daun tinta lotus bersentuhan dengan Bone Chilling Flame, itu langsung dibakar ke dalam bentuk cairan hitam tinta yang berguling-guling di dalam nyala api, mengungkapkan kilau tersembunyi. Api putih bergejolak saat tumbuh lebih dan lebih intens, namun Xiao Yan memperhatikan bahwa anehnya, udara di sekitar api putih tumbuh lebih dingin dan lebih dingin. Yao Lao memusatkan semua perhatiannya untuk mengendalikan suhu nyala api di telapak tangannya. Jika suhunya sedikit lebih tinggi, cairan hitam tinta akan menguap menjadi ketiadaan. Setelah suhu nyala api dipertahankan pada titik tertentu untuk jangka waktu tertentu, bintik-bintik pengotor kuning tiba-tiba muncul di dalam cairan hitam tinta. Menatap noda kuning ketidakmurnian, Yao Lao akhirnya mengangguk sedikit. Dengan sedikit jentikan jarinya, bintik-bintik kuning berkumpul dan dipisahkan dengan beberapa cairan hitam tinta menjadi bola cairan yang lebih kecil dan dikeluarkan dari tubuh utama. Setelah mengusir kotoran kuning kecil lainnya mulai muncul satu demi satu. Demikian juga, kotoran ini dibersihkan oleh Yao Lao. Api putih terus membakar, di dalamnya, cairan hitam tinta yang awalnya setengah kepalan besar telah menyusut menjadi jumlah ukuran ibu jari semata. Cairan hitam pekat berguling-guling di tengah nyala api putih, seperti mutiara hitam, tenteram dan misterius. Saat tangkai pertama daun tinta lotus seukuran ibu jari, Yao Lao akhirnya berhenti kalsinasi. Dia melanjutkan dengan menjatuhkan 4 batang lainnya ke dalam nyala api, mengalsinasi mereka menjadi 4 bola hitam seperti mutiara dari cairan murni. Setelah periode pemurnian yang lama dengan Bone Chilling Flame, 5 badan kecil dari cairan perlahan-lahan menyatu. Pada saat fusi, volume meluas sebagian besar, namun, sepersekian detik kemudian, itu menyusut menjadi hanya ukuran ibu jari. Setelah menghabiskan waktu lama berguling-guling dalam nyala putih, itu seolah-olah dalam cairan hitam kehitaman cairan, nyala api putih kecil bisa terlihat menari-nari. Melihat ini, dalam satu gerakan cairan Yao Lao dengan cepat meraih buah racun ular di atas meja dan melemparkannya ke dalam nyala api. Setelah buah racun ular memasuki nyala api, itu berubah menjadi cairan hijau gelap yang memancarkan jejak udara dingin. Menghapus kotoran dari cairan hijau gelap, Yao Lao secara bertahap menutupi cairan hijau gelap dengan cairan hitam tinta yang sedang terbakar. Zi. Suara-suara aneh bergema ketika dua cairan atribut berbeda bertemu dan segumpal asap putih naik dari dalam api yang mengamuk. Saat kepulan asap dilepaskan berangsur-angsur berkurang, objek seperti pil kasar mulai terbentuk dari dalam nyala api. Menatap dengan tenang pada pil yang hampir terbentuk, Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya. Sekali lagi dia melempar rumput pengumpul roh dan inti monster atribut air peringkat kedua ke dalam nyala api. Melebur menjadi cair, menghilangkan kotoran, menyatu bersama. 3 jenis tindakan ini adalah prosedur rumit yang membutuhkan prosedur upaya yang cermat. Namun Yao Lao berhasil menyelesaikan semuanya seolah-olah mereka adalah satu gerakan cair, bahkan tidak berhenti sekalipun. Setelah melihat gerakan tajam dan tepat Yao Lao, bahkan Xiao Yan, orang luar cara alkemis yang belum memahami bahkan dasar-dasar seninya, tidak bisa tidak untuk memuji Yao Lao dalam hatinya. Menetralkan kekuatan yang mengamuk di inti monster dengan rumput pengumpul roh, energi biru muda yang murni dituangkan ke objek seperti pil karena masih terbentuk.
Ketika setetes energi biru masuk ke dalam pil, objek seperti pil yang tampak bergelombang dikembalikan ke bentuk halus dan licin. Sinar biru kusam bisa terlihat melayang di permukaan pil, membuatnya tampak indah dan luar biasa. Setelah selesai dengan semua langkah, Yao Lao tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya dia menghangatkan pil dalam nyala api selama hampir 10 menit sebelum akhirnya memadamkan nyala putih di telapak tangannya. Ketika nyala api itu padam, tangan kiri Yao Lao dengan cepat menghisap botol batu giok dari meja ke arahnya dan dengan lancar menyimpan pil yang diwarnai dengan nuansa hijau gelap dan biru muda, ke dalam botol. Fiuh! Desahan panjang keluar dari bibirnya saat Yao Lao melemparkan botol giok ke Xiao Yan. Dia kemudian melanjutkan dengan sombong berkata, "Lihatlah." Dengan hati-hati menerima botol giok, Xiao Yan dengan bersemangat membawanya ke bawah hidungnya untuk menghirup. Aroma yang akrab memasuki lubang hidungnya yang membuatnya merasa diperbarui dengan energi. Sementara mengamati pil hijau kebiruan di dalam botol, persepsi jiwa yang luar biasa dari Xiao Yan membuatnya samar-samar tahu bahwa Qi Gathering Powder ini lebih baik daripada yang sebelumnya dibawa oleh Nalan Yanran, baik itu dalam hal kualitas maupun efektivitasnya. Memikirkan tampilan dan nada Nalan Yanran saat dia memegang pil, Xiao Yan mengeluarkan senyum mengejek. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mencengkeram erat botol giok yang hangat, dengan berat menghela nafas. Sudah 4 tahun, sekarang dia akhirnya bisa sekali lagi melangkah ke level itu. Meskipun Xiao Yan telah mendapatkan Qi Gathering Pill, dia tidak segera mengkonsumsinya. Sebaliknya, dia menghela nafas dalam-dalam saat dia dengan paksa menekan ketidaksabarannya dan membuat dirinya naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Xiao Yan tahu bahwa jika dia memulai proses untuk menjadi doze dalam keadaannya saat ini, peluang kegagalan lebih dari 70%. Meskipun Yao Lao dapat dengan mudah membuat pil pengumpulan Qi lainnya, Xiao Yan tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu yang dapat dengan mudah dihindari. Melihat bahwa Xiao Yan mampu menahan godaan untuk segera menembus level doze, Yao Lao mengangguk dengan perasaan puas. Dengan ekspresi puas di wajahnya, tubuhnya bersinar saat ia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam cincin. Setelah menyelesaikan Qi Gathering Pill, kecepatan latihan Xiao Yan perlahan melambat menjadi ritme yang stabil. Setiap hari, dia melakukan 1 jam pelatihan Dou Qi sebelum pergi ke pegunungan di belakang klan Xiao untuk berlatih keterampilan Dou-nya. Jika dia punya waktu, Xiao Yan akan menemani Sun Er berjalan-jalan di sekitar Wutan City. Secara keseluruhan, kehidupan yang santai dan sangat memuaskan. Ketika 5 hari dari kehidupan santai ini telah berlalu, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa ia berada dalam kondisi puncak. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mencoba menjadi doze. Di pegunungan di belakang perkebunan Xiao Clan, ada sebuah gua tersembunyi di bawah tebing. Gua ini lebarnya sekitar 1 meter dan dipilih secara khusus oleh Xiao Yan sebagai tempat latihannya. Di sisi lain dari tebing itu adalah awan berkabut, sementara lebih jauh di bawah kabut adalah barisan pegunungan binatang iblis, yang diisi dengan banyak binatang buas. Di bawah tebing ada tebing yang begitu dalam sehingga Anda tidak bisa melihat kedalamannya. Satu-satunya pintu masuk ke gua adalah jalan sempit yang telah disembunyikan oleh Xiao Yan menggunakan cabang dan batu. Jadi Xiao Yan sangat yakin bahwa jika dia memilih tempat ini untuk membuat terobosan, dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Perlahan-lahan bernapas, Xiao Yan mengeluarkan botol giok. Memiringkan botol, pil hijau kebiruan diluncurkan. Memandang pil pengumpulan Qi yang mengkilap dan halus, senyum kecil terbentuk di wajah Xiao Yan. Dia sekali lagi menghirup aroma yang akan meringankan hati seseorang. Menjilati bibirnya, Xiao Yan tanpa ragu memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Ketika pil pengumpul Qi memasuki mulutnya, sensasi sedingin es bisa dirasakan ditransmisikan dari mulutnya. Sepersekian detik kemudian, esensi energi murni hangat mulai ditransfer dari mulutnya ke tubuhnya, menimbulkan sentakan keras tubuh Xiao Yan. Dengan wajah yang tenang, Xiao Yan menggunakan kedua tangan untuk dengan cepat membentuk segel tangan yang menyerap Dou Qi. Napasnya perlahan mereda ketika Dou Qi di dalam tubuhnya merespons pikirannya dan mulai dengan cepat kusut dengan esensi yang kuat dan murni dari pil untuk dengan cepat memperbaikinya. Di dalam gua kecil, udara yang awalnya tenang tiba-tiba naik ketika garis-garis putih Dou Zi Qi berkumpul dari udara dan melonjak terus ke tubuh Xiao Yan. Menggigit bibirnya karena kesakitan,
dua energi bertabrakan di dalam tubuhnya dan menyebabkan gelombang rasa sakit berasal dari saluran di seluruh tubuhnya. Untungnya, saluran Xiao Yan jauh lebih kuat daripada orang biasa dan meskipun menyakitkan, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Dalam tubuhnya, Dou Qi mengelilingi esensi energi hijau murni, dengan cepat menyempurnakannya. Energi hijau terus-menerus diubah menjadi Dou Qi putih dan dengan Dou Qi yang baru dibentuk untuk mendorong proses tersebut, Dou Qi dalam tubuh Xiao Yan dengan cepat berkembang ke titik di mana ia dapat terlihat tumbuh dengan mata telanjang. Meskipun esensi murni dari pil disempurnakan tanpa henti, esensi terus mengalir tanpa henti. Setiap kali Dou Qi berhasil menyaring sejumlah esensi, energi hijau yang baru dan lebih besar akan memancar ke depan. Dengan kedua Dou Qi yang disempurnakan dalam tubuhnya dan diserap dari luar, Dou Qi dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap mengisi sebagian besar saluran tubuhnya. Seperti sebelumnya, proses pemurnian berlanjut. Ketika esensi pil akhirnya mulai berkurang, Xiao Yan yang mabuk karena pertumbuhan kekuatannya yang cepat tiba-tiba menyadari bahwa Dou Qi di tubuhnya telah membengkak ke titik kritis dan tidak bisa lagi ditingkatkan. Dou Qi yang meningkat menyebabkan saluran-saluran di tubuh Xiao Yan bergerak-gerak ketika sudut mulut Xiao Yan terbelah sebagai respons terhadap gelombang rasa sakit yang hebat. Cepat, padatkan siklon Dou Qi, sebelum meledak, teriakan Yao Lao seperti tepukan guntur, meledak di hati Xiao Yan. Menghirup udara dingin yang dalam, segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah dalam sekejap memahaminya. Menyentuh ibu jari dan jari tengahnya di tempat yang sama, 10 jari di tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Xiao Yan telah mengambil langkah ini bertahun-tahun sebelumnya dan karena itu ketika dia menggunakannya sekali lagi, itu mengalir seperti air, halus dan tidak terhalang. Mengikuti perubahan segel tangan, Dou Qi yang melonjak dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba membanjiri ke bawah, di bawah kekuatan mengisap liar dan ganas dari perut. Ketika semua Dou Qi telah berkumpul di area perut, Dou Qi putih mulai berubah menjadi warna putih susu. Cepat kompres Dou Qi, gunakan persepsi jiwamu untuk mengompresnya. Jika Dou Qi gagal untuk dipadatkan menjadi siklon Dou Qi, kamu sekali lagi akan jatuh ke 8 Duan Qi. Teriakan Yao Lao bergema sekali lagi di hati Xiao Yan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan memusatkan pikirannya pada tugas itu. Dalam sekejap, persepsi jiwanya yang luar biasa memperoleh kendali atas Dou Qi. Pemadatan yang cepat dimulai. Dou Qi putih susu, menolak tuntunan persepsi jiwa, dengan keras bergolak. Meskipun perlawanan itu sama sekali tidak lemah, persepsi jiwa Xiao Yan telah mengejutkan bahkan bagi Yao Lao. Jadi perlawanan Dou Qi mirip dengan belalang sembah yang mencoba untuk memblokir mobil, hanya sedikit menolak sebelum dengan enggan menarik kembali. Ketika Dou Qi dikompresi dengan ukuran telapak tangan, itu membeku dan berhenti bergerak. Kompres lagi, Yao Lao berteriak. Menggertakkan giginya, Xiao Yan menutup matanya. Persepsi spiritual yang mengelilingi Dou Qi putih tiba-tiba memuncak dalam kekuatan sebelum dengan kejam menekan ke bawah. Bang! Sebuah suara redup pelan-pelan terdengar di dalam tubuh Xiao Yan. Setelah ini, perlawanan dari Dou Qi akhirnya menghilang, meninggalkan Xiao Yan yang terkuras. Desahan berat keluar saat Xiao Yan jatuh tak berdaya ke tanah, dadanya naik dan turun dengan cepat karena kelelahan. Ketika ia berbaring di lantai dingin gua, Xiao Yan sekali lagi mengalami energi berlimpah yang belum dirasakannya selama 4 tahun. Senyum melayang di bibirnya, tumbuh semakin lebar sampai akhirnya menjadi tawa, tawa yang hangat, tawa yang melolong. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.